Ada rahasia besar dalam setiap hati manusia, rahasia yang hanya Allah tahu kapan akan dibuka dan kepada siapa akan dihadiahkan. Makrifat kepada Allah bukan hasil dari banyaknya amal, bukan pula hadiah dari kesungguhan jasad, melainkan kehendak dan pilihan Allah semata. Sebab yang mengenalkan dirinya hanyalah Dia. Tidak ada yang dapat sampai kepada Allah kecuali yang dikehendakinya. Kadang kita sibuk menghitung amal, menakar ibadah, seolah surga dan kedekatan dengan Allah adalah hasil dari transaksi usaha. Padahal, yang memberi makna pada amal itu hanyalah keikhlasan yang Allah hidupkan dalam hati. Sebab tanpa izin Allah, amal itu hanya gerak tanpa ruh. Sedangkan makrifat adalah ketika Allah meniupkan cahaya dalam dada seorang hamba, hingga ia melihat bukan lagi dengan mata, tapi dengan hati yang diterangi oleh nurnya. Berapa banyak orang yang rajin beramal, namun hatinya tetap tertutup dari pengenalan kepada Allah. Ia hafal banyak kalimat zikir, namun zikirnya tak menembus hati. Ia tekun beribadah, namun tidak mengenal siapa yang disembah. Dan di sisi lain, ada orang sederhana, amalnya sedikit, tidak banyak dikenal, namun Allah bukakan baginya pintu marifat. Hatinya lembut, matanya basah karena cinta, lisannya diam tapi jiwanya berzikir. Ia tidak tahu banyak, tapi Allah jadikan hatinya saksi atas kebesarannya. Inilah rahasia yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Sebab makrifat bukan hasil dari usaha manusia semata, tapi buah dari kasih sayang Allah yang menjemput hati hamba yang dikehendakinya. Allah lah yang memilih siapa yang akan mengenalnya, bukan karena kepandaian, bukan karena kekuatan amal, tapi karena kehendak dan cintanya yang tak terukur. Makrifat adalah anugerah, bukan hasil perjuangan semata. Kau bisa beribadah siang malam, namun jika Allah belum membuka tabir hati, kau tetap takkan mengenalnya. Tapi jika Allah berkehendak, bahkan dengan satu sujud yang tulus, Allah bisa mempertemukanmu dengan cahayanya. Satu detik keikhlasan bisa mengubah jalan hidup seorang hamba dari gelap menuju terang. Maka jangan pernah merasa hina karena amalmu sedikit. Jangan berputus asa karena engkau bukan ahli ibadah. Sebab Allah tidak menilai dengan jumlah amal, tapi dengan kebersihan niat dan ketulusan hati. Kadang yang sedikit itu lebih murni, lebih tulus, lebih diterima di sisinya. Yang menentukan bukan banyaknya gerakan, tapi seberapa jauh hatimu berjalan kepada Allah. Dan sungguh, Allah Maha Lembut dalam memilih hambanya. Kadang yang diabaikan manusia justru yang paling dicintai oleh Allah. Kadang yang tidak dikenal di bumi, namanya masyhur di langit. Ia tidak punya banyak amal, tapi Allah menulisnya sebagai kekasihnya karena keikhlasan yang tersembunyi. Allah tidak butuh amalmu untuk menjadikanmu dekat. Dia hanya ingin melihat kesungguhan hatimu dalam mencarinya. Jika hatimu jujur, meski langkahmu terseok, Allah akan datang menjemputmu dengan kelembutannya. Allah akan membukakan jalan makrifat tanpa kau tahu bagaimana caranya. Sebab Dialah yang mendatangkan cinta, bukan engkau yang menciptakannya. Cinta kepada Allah itu bukan hasil belajar, tapi hasil sentuhan rahmat. Seperti bunga yang tiba-tiba mekar karena disinai matahari, demikianlah hati yang tersentuh cahaya Allah. Ia akan mekar dengan keindahan yang tak bisa dijelaskan. Dalam sekejap, ia memahami sesuatu yang tak bisa diajarkan oleh kata-kata, karena yang mengajar adalah Allah sendiri. Makrifat bukanlah pengetahuan di kepala, tapi cahaya yang hidup di dalam dada. Ia membuat seorang hamba memahami bahwa semua yang terjadi hanyalah kehendak Allah. Ia melihat tangan Allah dalam setiap peristiwa, bahkan dalam hal-hal kecil yang tampak biasa. Ia tidak lagi sibuk mencari alasan, sebab ia tahu bahwa setiap kejadian adalah bentuk pendidikan dari Sang Maha Mendidik. Hamba yang dimakrifatkan Allah akan lembut dalam menerima takdir. Ia tidak memberontak ketika diuji, dan tidak sombong ketika diberi. Ia melihat kasih Allah di balik segalanya. Ia tahu bahwa sakitnya adalah panggilan, kesulitannya adalah pelukan, dan kegagalannya adalah jalan pulang. Orang yang dimakrifatkan Allah tidak sibuk memperlihatkan amalnya, sebab ia tahu semua amal itu milik Allah. Ia tidak memandang dirinya suci, karena yang suci hanyalah Allah. Ia tidak menilai orang lain dengan pandangan rendah, karena ia tahu bisa jadi yang tampak hina di mata manusia justru tinggi di sisi Allah. Ia hidup dengan kesadaran penuh bahwa tidak ada daya dan upaya, kecuali karena Allah. Ketika Allah menghendaki seorang hamba untuk mengenalnya, Allah akan membersihkan jalannya, kadang dengan ujian yang berat. Sebab makrifat tidak lahir di taman yang indah, tapi di tengah perjalanan yang menyakitkan. Allah mengikis kesombongan, menghancurkan keakuan, menelanjangi segala sandaran selainnya,
hingga hamba itu tak punya apapun kecuali Allah. Dalam kehancuran itulah, hamba menemukan makna. Ia mulai melihat keindahan dalam kehilangan, ketenangan dalam kesendirian, dan cinta dalam air mata. Ia mulai sadar bahwa semua yang terjadi bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menuntun. Bahwa setiap luka adalah surat cinta dari Allah agar hati kembali pulang. Makrifat bukan tentang banyaknya hafalan atau panjangnya doa. Ia tentang seberapa dalam engkau menyadari kehadiran Allah dalam setiap detik hidupmu. Ia tentang kemampuan hati untuk tenang di tengah badai, karena tahu bahwa Allah selalu dekat. Ia tentang keyakinan bahwa apapun yang terjadi, selalu ada rahmat yang tersembunyi di baliknya. Ketika Allah menghendaki makrifat untukmu, Dia akan memalingkan hatimu dari dunia yang fana. Hal-hal yang dulu membuatmu bersemangat akan terasa hambar. Kehormatan dunia tidak lagi menarik, pujian tidak lagi menggembirakan, dan kesenangan tidak lagi memikat. Sebab Allah sedang menggantikan semua itu dengan kenikmatan yang lebih tinggi, kenikmatan mengenalnya. Maka jangan takut ketika dunia mulai menjauh darimu. Bisa jadi itu tanda bahwa Allah sedang menarikmu ke sisinya. Kadang kehilangan adalah bentuk kasih sayang Allah. Ia tidak ingin kau sibuk dengan dunia yang akan pergi. Ia ingin kau sibuk dengannya yang abadi. Makrifat membuat seorang hamba tidak lagi melihat dirinya sebagai pelaku. Ia melihat dirinya sebagai alat, sebagai perantara kehendak Allah. Ia sadar bahwa segala amal, bahkan detak hatinya, hanya terjadi karena izin Allah. Ia tidak lagi berkata, aku beramal, tapi Allah memperbuat melalui diriku. Itulah hakikat kehambaan yang sejati. Dan ketika seseorang sudah sampai pada pemahaman itu, hatinya menjadi tenang. Ia tidak lagi takut pada dunia, tidak lagi risau pada masa depan, karena ia tahu semuanya sudah dalam genggaman Allah. Ia tidak lagi berambisi, tidak pula malas, karena semua yang dilakukan hanya untuk ridanya. Amal tidak lagi menjadi beban, tapi bentuk cinta. Namun untuk sampai pada derajat itu, Allah memilih siapa yang dikehendakinya. Sebab tidak semua orang siap menanggung cahaya makrifat. Cahaya itu berat, karena ia akan membakar segala yang palsu dalam diri. Ia akan mematikan ego, menghancurkan kesenangan dunia, dan menyingkap tabir yang selama ini menipu mata. Tapi setelah semuanya hilang, yang tersisa hanyalah Allah. Dan di sanalah kedamaian sejati. Maka jika hari ini hatimu mulai haus pada Allah, jika jiwamu mulai merindukan keheningan zikir, jangan remehkan itu. Itu bukan kebetulan, itu tanda bahwa Allah sedang memanggilmu. Mungkin amalmu sedikit, tapi hatimu sudah dipilih untuk mengenalnya. Bersyukurlah, karena Allah tidak memandang siapa dirimu di mata dunia. Ia memandang hatimu di matanya. Mungkin, engkau bukan ustaz, bukan ulama, bukan ahli ibadah, tapi jika hatimu jujur mencintai Allah, maka engkau lebih dekat daripada yang tampak sujud di depan tapi hatinya jauh. Makrifat bukan tentang siapa yang lebih alim, tapi siapa yang lebih tulus. Bukan tentang siapa yang paling banyak amal, tapi siapa yang paling rendah hati. Sebab yang sampai kepada Allah bukan langkah kaki, tapi keikhlasan hati. Dan ketika Allah sudah memilihmu, tak ada satupun yang bisa menghalangi. Tak ada dosa yang terlalu besar, tak ada masa lalu yang terlalu kelam, tak ada kelemahan yang terlalu dalam. Jika Allah berkata, kun, maka jadilah. Ia bisa menjadikan seorang pendosa sebagai wali, sebagaimana ia bisa menjadikan ahli ibadah sebagai pelajaran bagi orang lain. Jadi jangan menyerah pada masa lalumu. Jangan berpikir bahwa Allah tidak akan memilihmu karena kekuranganmu. Kadang justru karena kelemahan itulah Allah memilihmu, agar kau tahu bahwa yang menguatkan bukan dirimu, tapi Dia. Biarlah amalmu sedikit, asalkan hatimu ikhlas. Sebab satu amal yang lahir dari cinta bisa lebih berharga dari 1000 amal yang lahir dari kebiasaan. Allah melihat niatmu, bukan hasilmu. Ia menilai kesungguhanmu, bukan tampilanmu. Maka teruslah berjalan meski lambat, teruslah berzikir meski terbata, teruslah mencintai Allah meski belum sempurna. Sebab yang Allah lihat adalah arah hatimu, bukan kecepatannya. Jika Allah sudah menulis namamu di antara hamba-hamba yang mengenalnya, maka cepat atau lambat, kau akan sampai. Makrifat adalah perjalanan yang tak bisa dipaksakan, karena yang memimpin langkah adalah Allah sendiri. Kau hanya perlu terus mengetuk pintu dengan doa dan keikhlasan. Dan ketika waktunya tiba, Allah akan membukakan pintu itu, lalu menuntunmu masuk ke dalam lautan cinta yang tak bertepi. Dan saat itu terjadi, dunia akan terasa kecil, tapi hatimu akan terasa luas.
Sebab kau telah mengenal sumber segala kebahagiaan, Allah, yang selalu dekat, selalu menatap, dan selalu mencintai tanpa syarat. Ada saat di mana seorang hamba berdiri di tepi keputusasaan, merasa amalnya sedikit, dosanya banyak, dan hatinya kotor. Ia menatap langit dengan pandangan hampa, merasa tak layak untuk mendekat kepada Allah. Tapi di saat yang sama, dari kedalaman hatinya, muncul bisikan lembut yang tak bisa dijelaskan. Bisikan yang mengajaknya untuk kembali, untuk menyebut namanya, untuk meneteskan air mata yang lama tertahan. Dan disitulah, tanpa disadari, Allah sedang memanggilnya. Makrifat tidak selalu lahir dari kesempurnaan amal. Kadang ia justru tumbuh dari kehancuran. Dari hati yang telah letih mencari jalan sendiri, lalu berserah kepada kehendak Allah sepenuhnya. Dalam keletihan itu, Allah menyalakan cahaya kecil yang perlahan membesar menjadi penerang jalan. Hamba yang dulu jauh, kini dipanggil pulang dengan kelembutan yang hanya Allah yang mampu melakukannya. Sebab Allah tidak melihat rupa, Ia tidak menimbang sebagaimana manusia menimbang. Yang Allah lihat adalah hati. Dan jika hati itu bersih meski hanya seujung debu, Allah akan menumbuhkan di dalamnya taman cahaya. Dari taman itulah makrifat tumbuh, tenang, lembut, tidak mencolok, tapi menghidupkan. Allah tidak memilih karena amalmu banyak, tapi karena hatimu lembut. Ia tidak memilih karena kau kuat, tapi karena kau lemah dan butuh Dia. Kadang, Allah lebih dekat kepada mereka yang penuh luka, karena luka membuat seseorang rendah hati. Luka membuatnya tidak sombong. Luka memaksa manusia untuk bersandar. Dan Allah mencintai hamba yang bersandar hanya kepadanya. Ada orang yang Allah beri banyak ilmu, tapi tidak mengenal Allah. Ada pula yang tidak tahu banyak, tapi hatinya dipenuhi cinta kepadanya. Itulah bukti bahwa makrifat bukan hasil hafalan, tapi karunia. Bukan hasil pencapaian, tapi pilihan. Kadang Allah memilih yang tak pandai agar ia tidak sombong. Kadang Allah memilih yang terjatuh agar ia tahu makna bangkit. Kadang Allah memilih yang hina agar ia tahu arti kemuliaan yang sejati. Ketika Allah berkehendak, satu kalimat, satu pandangan, satu tangisan bisa membuka tabir yang selama ini menutupi hati. Ia membuatmu tiba-tiba paham sesuatu yang tak pernah kau baca, tak pernah kau dengar, tapi tiba-tiba kau rasakan dalam dada. Itulah makrifat, pengetahuan yang datang tanpa perantara. Pengetahuan yang Allah tanamkan langsung di hati hamba yang dikehendakinya. Dan sungguh, ketika Allah telah memilihmu untuk mengenalnya, maka seluruh jalan hidupmu akan diarahkan ke sana. Kau mungkin kehilangan, tapi kehilangan itu mengajarimu untuk bergantung hanya kepada Allah. Kau mungkin disakiti, tapi sakit itu membuatmu mengenal kasih sayang Allah yang sesungguhnya. Kau mungkin gagal berkali-kali, tapi kegagalan itu mematangkan jiwamu untuk melihat hikmah di balik setiap takdir. Semua yang terjadi bukan kebetulan, tapi bagian dari proses pengenalan. Makrifat bukan berarti kau selalu senang, tapi kau selalu sadar. Sadar bahwa Allah bersamamu, dimanapun, kapanpun. Bahwa tidak ada yang benar-benar hilang ketika Allah menjadi tujuan. Makrifat menjadikanmu tidak lagi berdoa untuk dihindarkan dari ujian, tapi berdoa agar diberi kekuatan untuk melihat kasih Allah di dalam ujian itu. Kadang Allah menunda keinginanmu agar hatimu belajar sabar. Kadang Allah mengambil sesuatu darimu agar kau belajar ikhlas. Kadang Allah membuatmu tersesat agar kau tahu betapa berharganya hidayah. Semua yang Allah lakukan selalu mengandung cinta, meskipun bentuknya sering kali menyakitkan. Tapi bagi hati yang dimakrifatkan, semua rasa sakit berubah menjadi zikir. Hamba yang telah mengenal Allah tidak lagi banyak bertanya, mengapa? Karena ia telah menemukan kedamaian dalam, karena Allah. Ia tidak sibuk mencari alasan di balik setiap peristiwa, karena ia tahu semua berasal dari kehendak Allah yang maha bijaksana. Hatinya tenang di tengah gelombang, karena ia yakin setiap ombak datang untuk menuntunnya ke pantai ketenangan. Dan ketika Allah telah mengajarkan makrifat kepada seseorang, maka dunia tidak lagi mampu menipunya. Ia melihat dunia hanya sebagai perantara, bukan tujuan. Ia bisa bekerja keras, tapi tidak tergantung pada hasil. Ia bisa memiliki sesuatu, tapi tidak diperbudak oleh kepemilikan itu. Ia tetap hidup di dunia, tapi hatinya telah bebas darinya. Makrifat adalah kebebasan sejati, bukan bebas dari kewajiban, tapi bebas dari kebergantungan selain kepada Allah. Ia membuat seseorang tidak lagi takut kehilangan apapun, karena ia tahu semua milik Allah. Ia tidak lagi iri pada apa yang orang lain punya, karena hatinya sudah kenyang dengan cinta Allah. Dan cinta itu, sekali dirasakan,
membuat dunia kehilangan daya tariknya. Hamba yang dimakrifatkan Allah akan mencintai tanpa pamrih, memberi tanpa perhitungan, memaafkan tanpa syarat. Karena ia tahu semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ia tidak menuntut penghargaan dari manusia, karena cukup baginya diketahui Allah. Ia tidak takut dilupakan, karena ia yakin Allah takkan pernah melupakan. Tanda makrifat bukan banyaknya kata, tapi dalamnya diam. Ia tidak banyak berbicara tentang Allah, tapi perilakunya menjadi cermin kasih Allah. Wajahnya tenang, ucapannya lembut, hatinya lapang. Ia tidak berusaha meyakinkan orang lain, karena ia tahu makrifat bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Ia hanya berusaha menebar rahmat melalui perbuatannya, karena ia telah merasakan rahmat itu terlebih dahulu. Allah, dalam kelembutannya, seringkali menutupi makrifat seseorang dari pandangan manusia. Ia sembunyikan para kekasihnya di balik kesederhanaan, di balik wajah biasa, agar tidak disanjung, agar tidak terfitnah. Oleh pujian, mereka berjalan di bumi dengan rendah hati, tidak menampakkan diri, tapi langit mengenal nama mereka. Mereka adalah orang-orang yang Allah pilih tanpa perlu diketahui dunia. Jadi jangan pernah iri pada orang yang tampak banyak amalnya, sebab mungkin Allah lebih mencintaimu dalam kesunyian. Jangan merasa kecil karena tak bisa berbuat banyak, sebab bisa jadi Allah menulis satu sujudmu sebagai tanda pilihan. Kadang Allah menutup jalan amal yang banyak agar kau fokus pada keikhlasan yang murni. Sebab satu amal yang benar-benar ikhlas bisa mengguncang langit lebih daripada 1000 amal yang penuh ria. Dan ketika Allah sudah memilihmu, kau akan merasakan perubahan di dalam dirimu. Hati yang dulu gelisah mulai tenang. Pikiran yang dulu penuh keluh kesah mulai pasrah. Langkah yang dulu berat mulai ringan karena yakin. Bukan berarti hidup menjadi mudah, tapi karena kau telah mengerti maknanya. Kau tahu, setiap kejadian hanyalah cara Allah mendidikmu menjadi lebih lembut dan lebih dekat. Dalam makrifat, seseorang tidak lagi melihat musuh di luar dirinya, tapi di dalam dirinya sendiri. Ia sadar bahwa hawa nafsunya adalah penghalang terbesar antara dirinya dan Allah. Maka ia sibuk menundukkan ego, bukan menundukkan orang lain. Ia sibuk membersihkan hati, bukan mencari kesalahan sesama. Ia tahu bahwa jalan menuju Allah adalah jalan kesabaran dan kasih, bukan kebencian dan debat. Makrifat membuat seorang hamba memahami bahwa setiap makhluk memiliki jalan sendiri menuju Allah. Ia tidak menghakimi orang lain, karena ia tahu setiap jiwa sedang berada dalam proses yang berbeda. Ia menghormati siapapun, karena melihat Allah sebagai asal dari segalanya. Ia tidak memandang rendah yang berdosa, karena ia tahu betapa mudahnya Allah membalikkan hati. Jika hari ini kau merasa hatimu mulai tersentuh oleh keinginan untuk mengenal Allah lebih dalam, itu bukan hal kecil. Itu adalah undangan darinya. Tidak semua hati mendapat panggilan itu. Maka jangan abaikan ketika rindu kepada Allah mulai tumbuh dalam dirimu. Peliharalah ia dengan zikir, dengan sujud, dengan air mata yang jujur. Sebab itu tanda bahwa Allah sudah mulai memperhatikanmu. Dan jika engkau jatuh lagi dalam dosa, jangan takut. Allah tidak memilih karena engkau tanpa celah. Ia memilih justru agar engkau belajar menyucikan diri. Jangan berhenti hanya karena merasa tidak pantas. Tak ada yang pantas di hadapan Allah kecuali yang dipantaskan oleh rahmat-Nya. Teruslah berusaha, meski lambat. Sebab Allah tidak menilai dari cepatnya langkah, tapi dari arah hatimu menujunya. Ketahuilah, Allah bisa menjadikan satu saat dalam hidupmu lebih berharga daripada seluruh umurmu. Satu detik keinsafan bisa menghapus bertahun-tahun kelalaian. Satu tangisan di malam sunyi bisa mengubah takdirmu selamanya. Maka jangan remehkan momen kecil ketika hatimu bergetar karena nama Allah, karena bisa jadi saat itulah Allah memilihmu. Makrifat tidak membutuhkan tempat khusus, waktu khusus, atau keadaan tertentu. Ia bisa datang di tengah kesibukan, di tengah tangis, di tengah sepi, bahkan di tengah dosa. Sebab Allah bisa menyalakan cahayanya kapan saja, di hati siapa saja. Dan ketika cahaya itu telah menyentuhmu, tidak akan ada yang sama lagi. Dunia mungkin tetap sama, tapi cara pandangmu terhadapnya akan berubah total. Kau akan mulai melihat kasih Allah dalam setiap pertemuan dan perpisahan. Kau akan mulai memahami bahwa tak ada yang terjadi tanpa hikmah. Kau akan berhenti mengeluh dan mulai bersyukur. Kau akan berhenti menuntut dan mulai menerima. Kau akan berhenti merasa sendiri, karena menyadari Allah selalu bersamamu. Dan pada akhirnya,
Makrifat akan membawamu kepada satu kalimat yang sederhana namun dalam, aku tidak punya siapa-siapa selain Allah. Kalimat itu bukan, tapi puncak kedamaian. Sebab, ketika seseorang telah memiliki Allah, ia tidak kehilangan apapun lagi. Semua yang pergi hanyalah bayangan, sedangkan yang kekal telah menetap di dalam hati. Jika Allah telah memilihmu untuk mengenalnya, maka seluruh hidupmu akan menjadi zikir. Setiap nafas menjadi syukur, setiap langkah menjadi ibadah, setiap kesulitan menjadi pengingat. Kau akan hidup di dunia, tapi jiwamu telah tinggal di sisi Allah. Dan di sanalah, dalam keheningan yang suci, kau akan memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi hanyalah cara Allah untuk berkata, "Wahai hambaku, aku selalu bersamamu, sejak awal hingga akhir." Ketika hati sudah mengenal Allah, dunia tidak lagi terasa sama. Segala sesuatu tampak seperti bayangan yang melintas di permukaan air, hadir, indah, lalu lenyap tanpa bekas. Ia tidak lagi melekat pada apapun, karena hatinya telah menemukan pusat segala makna. Tidak ada lagi kesibukan yang lebih besar selain menjaga hubungan dengan Allah di setiap helaan napas. Namun, jalan menuju makrifat tidak selalu lurus dan tenang. Kadang Allah membiarkanmu tersesat dalam gelap agar kau tahu arti cahaya. Kadang Allah membuatmu merasa kehilangan agar kau tahu arti memiliki. Kadang Allah membuatmu terjatuh berkali-kali agar kau sadar bahwa tidak ada kekuatan selain darinya. Semua itu bukan bentuk hukuman, tetapi cara Allah menyiapkan hati agar layak menampung cahayanya. Hati yang belum pecah takkan bisa menampung cahaya makrifat. Karena selama hati masih keras oleh keakuan, cahaya tidak akan masuk. Maka Allah menghancurkan hati yang keras dengan ujian, kehilangan, kekecewaan, dan air mata. Setelah semuanya hancur, setelah engkau tidak lagi punya apapun untuk diandalkan, barulah Allah berkata lembut dalam jiwamu, "Sekarang lihatlah aku." Dan saat itu, engkau tidak lagi memandang dunia dengan cara lama. Segalanya berubah, kesedihan menjadi rahmat, kesulitan menjadi guru, dan penderitaan menjadi jembatan menuju kedekatan. Kau mulai memahami, ternyata yang dulu kau sebut musibah, sebenarnya adalah kasih sayang Allah dalam bentuk yang tersembunyi. Yang dulu kau tangisi karena hilang, ternyata Allah ambil agar kau tidak semakin jauh darinya. Makrifat membuat pandangan seorang hamba berubah dari luar ke dalam. Ia tidak lagi melihat permukaan peristiwa, tapi maknanya. Ia tahu bahwa setiap hal yang datang kepadanya membawa pesan dari Allah. Ia membaca dunia bukan dengan mata, tapi dengan hati. Maka tak ada yang benar-benar buruk dalam hidupnya, sebab ia tahu, di balik semua itu, ada kebaikan yang disembunyikan Allah untuk waktu yang tepat. Dan orang yang telah dimakrifatkan oleh Allah tidak lagi terikat oleh rasa takut atau harap terhadap makhluk. Ia tidak takut kehilangan, karena ia tahu semua milik Allah. Ia tidak berharap pada manusia, karena yang menggerakkan mereka pun Allah. Ia hidup dengan kesadaran bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari tarian kehendak ilahi. Ia hanya perlu mengikuti irama dengan hati yang pasrah, dengan langkah yang lembut, dengan cinta yang penuh. Dalam keheningan malam, ia menangis bukan karena kecewa kepada dunia, tetapi karena terharu oleh kasih Allah. Ia melihat betapa lembutnya Allah menuntunnya dari kebodohan menuju pengenalan. Ia mengingat masa-masa lalunya, betapa banyak dosa yang pernah ia lakukan, betapa sering ia lupa, tapi Allah tetap menutup aibnya, tetap menunggu, tetap menuntun. Dan ia pun tersungkur dalam sujud, merasa kecil di hadapan kasih yang tak bertepi itu. Allah, dalam cintanya, tidak pernah tergesa-gesa. Ia tahu waktu yang tepat untuk setiap jiwa. Ada yang disadarkan perlahan, ada yang disentuh dengan kejutan. Ada yang dipanggil dengan kelembutan, ada pula yang diguncang dengan kehilangan besar. Tapi semuanya menuju pada satu tujuan yang sama, agar hamba mengenal Tuhannya, bukan lewat kata, tapi lewat rasa. Kadang engkau melihat seseorang yang hidupnya tampak biasa saja, tidak banyak bicara soal agama, tidak menonjol dalam amal, tapi wajahnya tenang, tutur katanya lembut, dan hatinya lapang. Ia tidak suka menghakimi, tidak suka memuji diri. Ia memandang semua orang dengan kasih, bahkan yang berbuat buruk kepadanya pun ia doakan dengan cinta. Itulah tanda hati yang telah dimakrifatkan oleh Allah. Makrifat tidak membuat seseorang ingin dikenal. Ia justru ingin tersembunyi. Sebab semakin ia mengenal Allah, semakin ia merasa kecil. Ia tidak ingin dipuji karena tahu bahwa segala kebaikan hanyalah perbuatan Allah yang lewat dirinya. Ia tidak ingin dihormati, karena ia tahu yang layak dihormati hanyalah Allah. Ia tidak ingin merasa suci,
karena yang benar-benar suci hanyalah Dia. Hamba yang sudah sampai pada makrifat hidup dalam keheningan batin. Ia tidak lagi sibuk membuktikan kebaikan dirinya, karena ia sadar bahwa kebaikan itu pun milik Allah. Ia tidak lagi sibuk menilai siapa benar siapa salah, karena ia tahu setiap orang sedang berjalan menuju Allah dengan cara yang berbeda. Ia hanya berusaha menjadi cermin lembut bagi siapapun yang melihatnya, agar orang yang memandangnya teringat pada Allah, bukan pada dirinya. Makrifat membuat seseorang menjadi lembut, bukan keras. Rendah hati, bukan tinggi hati. Tenang, bukan reaktif. Karena ia sudah melihat bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang layak dipertentangkan, kecuali perjuangan untuk tetap berada di jalan Allah. Ia tahu bahwa amarah hanya akan menutupi cahaya, dan kesombongan hanya akan menjauhkan hati dari kedekatan. Maka ia memilih diam, karena dalam diamnya ada doa. Ia memilih memaafkan, karena dalam maafnya ada kedamaian. Jika Allah telah memilihmu untuk mengenalnya, maka Dia akan menanamkan rasa rindu yang tidak pernah padam di dalam hatimu. Rindu itu membuatmu gelisah ketika jauh dari zikir, membuatmu damai ketika mengingat namanya. Rindu itu tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Ia adalah cahaya yang Allah letakkan di dalam jiwamu agar kau terus mencari, terus mengetuk, terus berjalan pulang. Dan perjalanan pulang itu tidak akan pernah berhenti. Setiap kali engkau merasa telah mengenal Allah, Allah akan memperlihatkan bahwa masih banyak yang belum kau tahu. Setiap kali kau merasa telah dekat, Allah akan membuka rahasia lain agar kau semakin merendah. Sebab makrifat bukan titik akhir, melainkan jalan yang tak berujung. Semakin kau mengenalnya, semakin kau sadar bahwa pengetahuanmu hanyalah setetes dari samudera yang tiada batas. Dalam setiap tarikan napas seorang yang dimakrifatkan, ada rasa syukur yang mendalam. Ia melihat keindahan Allah dalam setiap makhluk, dalam setiap peristiwa, bahkan dalam dirinya sendiri yang lemah. Ia memandang dirinya bukan dengan kebencian, tapi dengan kasih, karena ia tahu bahwa Allah pun menciptakan kelemahannya sebagai sarana untuk kembali. Ia mencintai dirinya bukan karena sombong, tapi karena ia melihatnya sebagai amanah dari Sang Pencipta. Makrifat mengajarkan keseimbangan antara cinta dan takut, antara harap dan pasrah. Ia tidak membuat seseorang lalai dalam amal, justru membuat amal menjadi lebih hidup. Karena setiap amal dilakukan bukan untuk menumpuk pahala, tapi untuk mengekspresikan cinta. Ia salat bukan karena wajib, tapi karena rindu. Ia berzikir bukan karena disuruh, tapi karena tidak bisa hidup tanpa nama Allah di dalam hatinya. Ia memberi bukan karena ingin dibalas, tapi karena tahu semua yang diberinya pun milik Allah. Dan di antara tanda orang yang dimakrifatkan adalah ketenangan dalam ketidakpastian. Dunia boleh berubah, tapi hatinya tidak goyah. Ia tahu bahwa tidak ada yang bisa lepas dari rencana Allah. Ia tidak memaksa sesuatu terjadi, karena ia yakin yang ditakdirkan untuknya tidak akan tertukar. Ia tidak menolak apapun yang datang, karena semua yang datang sudah diatur oleh Yang Maha Tahu. Ia hidup dengan keyakinan sederhana, bahwa yang terbaik selalu datang pada waktu yang tepat, sesuai kehendak Allah. Kadang makrifat membuat seseorang menangis tanpa sebab yang jelas. Tapi tangisan itu bukan kesedihan, melainkan rasa haru karena menyadari betapa dekatnya Allah. Ia menangis bukan karena kehilangan, tapi karena merasakan betapa luas kasih Allah meski dirinya penuh dosa. Ia menangis bukan karena takut mati, tapi karena ingin bertemu dengan kekasih sejatinya, Allah yang selama ini dirindukan dalam doa dan diam. Dan dalam tangisan itu, ada kebahagiaan yang tidak bisa dijelaskan. Sebab makrifat bukan tentang banyaknya ilmu, tapi tentang luasnya cinta. Cinta kepada Allah yang tidak bisa diukur dengan kata, tidak bisa disamakan dengan cinta kepada makhluk. Ia adalah cinta yang memerdekakan, yang memadamkan gelisah, yang membuat hati tenang meski dunia bergoncang. Jika Allah menghendaki seseorang untuk sampai kepada makrifat, maka seluruh jalan hidupnya akan diarahkan ke sana. Tidak peduli dari mana ia memulai, seberapa jauh ia tersesat, atau seberapa dalam ia terjatuh, akhirnya semua akan kembali ke satu arah, Allah. Karena tidak ada yang bisa menolak panggilan cinta itu ketika sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Jadi jangan meremehkan langkahmu yang kecil. Jangan merendahkan dirimu karena amalmu sedikit. Mungkin langkah kecilmu itu adalah awal dari perjalanan besar yang telah Allah siapkan. Mungkin amalmu yang sederhana itu lebih murni dari 1000 amal orang lain. Mungkin air matamu yang satu itu lebih berharga di sisi Allah daripada lautan doa yang diucap tanpa hati. Yang terpenting bukan banyaknya amal, tapi hati yang tulus menuju Allah.
Karena makrifat bukan milik mereka yang sempurna, tapi milik mereka yang mau terus berjalan meski terluka, terus sujud meski lemah, terus berharap meski sering gagal. Allah tidak menuntut kesempurnaan, Ia hanya menuntut kejujuran. Dan ketika hati sudah jujur, Allah akan menjemputmu dengan caranya sendiri. Kadang lewat peristiwa kecil yang tak kau sadari, kadang lewat seseorang yang membawa cahaya, kadang lewat kesendirian yang panjang. Tapi saat itu datang, kau akan tahu, inilah saat Allah membuka tirai antara dirimu dan dirinya. Setelah itu, kau tidak akan pernah sama lagi. Dunia bisa tetap berisik, tapi jiwamu tenang. Hidup bisa tetap berat, tapi hatimu ringan. Kau akan melihat Allah dimanapun, dalam segala hal, dan pada akhirnya, dalam dirimu sendiri. Karena Dia tidak pernah jauh. Hanya hati yang tertutup yang merasa kehilangannya. Dan ketika kau telah sampai pada kesadaran itu, kau akan tersenyum dalam setiap keadaan, karena akhirnya kau mengerti, semua yang Allah kehendaki selalu baik, selalu indah, selalu penuh cinta, bahkan ketika bentuknya tidak seperti yang kau harapkan. Sebab makrifat adalah ketika kau tidak lagi mencari alasan untuk mencintai Allah, karena engkau mencintainya semata karena Dia adalah Allah.